Halo, perkenalkan nama saya Gloria Lala. Jadi pada saat ini saya akan memaparkan laporan praktikum yang ke-13 dengan judul Interaksi Organisme, Simbiosis, Predasi, dan Kompetisi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, memberi contoh berbagai interaksi antar spesies, dan yang kedua, menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Populasi dalam suatu komunitas saling berinteraksi. Sebagian besar interaksi antar spesies melibatkan makanan, tetapi juga ada karena faktor lain. Interaksi di antara populasi yang berbeda sangat bervariasi dan kompleks. Secara umum, interaksi antar spesies dapat dikategorikan sebagai simbiosis, predasi atau predaktori, dan kompetisi. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda yang meliputi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian predasi atau pemangsaan adalah memakan organisme hidup termasuk tanaman oleh hewan, hewan oleh hewan, bahkan hewan oleh tanaman. Antara hewan yang memakan atau predator dan hewan yang dimakan atau mangsa terdapat berbagai strategi. Misalnya, bagi predator akan mengoptimumkan efektivitas pemangsaan, sedang bagi mangsa akan meminimalkan pemangsaan. Beberapa strategi untuk menghindari kesempatan atau peluang di mangsa antara lain kamuflase, pertahanan, respon melarikan diri, mimikri, dan lomba senjata. Kemudian kompetisi atau persaingan adalah interaksi antara individu-individu dari satu atau beberapa organisme. Kompetisi dapat terjadi di antara satu spesies yang sama atau di antara anggota-anggota spesies yang berbeda. Berbagai sumber untuk persaingan meliputi makanan, air, cahaya, atau ruang untuk hidup atau bersarang. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama alat tulis-menulis, dan yang kedua lapangan. Cara kerja. Yang pertama, lokasi penelitian meliputi ekosistem air asin atau laut, atau pantai, ekosistem air tawar atau danau atau kolam atau sungai, dan ekosistem darat berupa hutan hujan tropis atau padang rumput. Tentukan area pengamatan Anda. Yang kedua, carilah contoh-contoh untuk bentuk-bentuk interaksi berikut. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, predasi dan bagaimana strategi mangsa menghindari pemangsa, dan kompetisi dan sumber penyebab kompetisi berupa makanan, air, cahaya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, catat hasil pengamatan Anda. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Kupu-kupu dan bunga merupakan salah satu contoh peristiwa simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu diuntungkan dengan mengambil nektar dari bunga, dan bunga juga diuntungkan karena penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Contoh simbiosis komensalisme adalah interaksi antara anggrek dengan pohon. Dalam interaksi antara anggrek dengan pohon, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon. Sementara, pohon mangga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Contoh simbiosis parasitisme adalah interaksi antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian contoh interaksi predasi adalah interaksi antara harimau dengan rusa, di mana harimau berperan sebagai predator dan rusa sebagai mangsanya. Strategi mangsa, yaitu strategi rusa dalam menghindari pemangsa adalah rusa memiliki kecepatan berlari yang cepat, sehingga ia dapat menggunakan kecepatannya itu untuk kabur
dari pemangsanya. Contoh bentuk kompetisi di sini dapat dilihat beberapa individu-individu tanaman padi ini berkompetisi untuk mendapatkan makanannya dari air, dan kemudian mereka juga berkompetisi untuk mendapatkan sinar matahari. Pembahasan. Yang pertama, berikan pembahasan tentang hasil praktikum ini. Jadi dari hasil praktikum ini dapat dilihat contoh simbiosis mutualisme adalah interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Contoh simbiosis komensalisme adalah interaksi antara anggrek dan pohon. Contoh simbiosis parasitisme adalah interaksi antara nyamuk dengan manusia. Contoh predasi adalah interaksi antara harimau dan rusa. Dan contoh kompetisi adalah kompetisi dari populasi tanaman padi. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Jadi, simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda yang meliputi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian predasi adalah peristiwa memakan organisme hidup, termasuk tanaman oleh hewan oleh hewan, dan hewan oleh tanaman. Kemudian, kompetisi adalah interaksi antar individu-individu dari satu atau beberapa organisme yang meliputi persaingan antar satu spesies yang sama maupun persaingan antara spesies yang berbeda untuk memperebutkan sesuatu. Yang ketiga, bagaimana pengaruh predasi terhadap keseimbangan ekosistem dan kelestarian jenis? Jadi interaksi berupa predasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem, di mana predator berfungsi untuk mengontrol populasi mangsanya agar tidak terlalu banyak sehingga mangsa tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Yang keempat, apa pengaruh kompetisi terhadap pemilahan atau pembagian sumber daya? Jadi kompetisi ini berpengaruh terhadap pembagian sumber daya. Karena tentunya populasi dengan jumlah yang lebih sedikit akan menyerap lebih banyak sumber daya dibandingkan populasi dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena sumber daya dalam suatu wilayah akan diperebutkan oleh populasi yang ada di dalam wilayah tersebut. Kesimpulan, organisme-organisme dalam suatu populasi dengan komunitasnya mengalami interaksi-interaksi yang meliputi simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda yang meliputi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian predasi merupakan peristiwa memakan organisme hidup termasuk tanaman oleh hewan oleh hewan, dan hewan oleh tanaman. Dalam interaksi ini ada beberapa strategi untuk menghindari kesempatan atau peluang di mangsa, antara lain kamuflase, pertahanan, respon melarikan diri, mimikri, dan lomba senjata. Kemudian yang terakhir ada kompetisi, yang merupakan interaksi antara individu-individu dari satu atau beberapa organisme yang meliputi persaingan antar satu spesies yang sama maupun persaingan antar spesies yang berbeda untuk memperebutkan sesuatu. Berbagai sumber untuk persaingan meliputi makanan, air, cahaya, atau ruang untuk hidup, atau bersarang. Jadi demikian laporan praktikum yang 13 dari saya. Semoga boleh bermanfaat. Sekian dan terima kasih.